Perkembangan di bidang keagamaan. Kehidupan beragama memiliki peran yang sangat penting dalam sistem sosial dan politik Daulah Utsmani. Oleh karena itu, para ulama memiliki kedudukan yang tinggi dalam kehidupan bernegara. Pada masa Daulah Utsmani, ulama diketahui oleh seorang mufti yang memiliki wewenang untuk menyampaikan fatwa resmi terkait kebijakan sultan dan masalah keagamaan. Dengan demikian, Sultan selalu memperhatikan syariat Islam dalam setiap pengambilan keputusan, sehingga penguasa menjadi sangat terikat dengan syariat. Jika dibandingkan dengan peradaban Islam sebelumnya, para ulama pada masa Daulah Utsmani tidak menghasilkan banyak karya baru. Karya-karya yang dihasilkan oleh para ulama pada masa itu umumnya berupa penjelasan atau komentar terhadap karya-karya ulama pada masa klasik. Hal itu disebabkan karena pemerintah Daulah Utsmani mencurahkan sebagai besar sumber daya yang dimilikinya untuk memperluas wilayah kekuasaannya. Selama ekspansi berlangsung, para ulama senantiasa mendampingi sultan dan berjuang untuk memotivasi mereka dalam perjuangannya. Selain itu, para ulama juga bertugas untuk mengawasi dan melaporkan keadaan masyarakat di wilayah. Utsmani kepada sultan mulai dari permasalahan kebutuhan masyarakat hingga pandangan para ulama terkait solusi yang diperlukan atas permasalahan tersebut. Pada masa Daulah Utsmani juga terdapat dua aliran tasawuf yang berkembang menjadi dua aliran utama, yaitu aliran Bektashi dan aliran Maulwi. Aliran Bektashi adalah aliran tasawuf yang mendapat dukungan dari banyak, diikuti oleh para Yanisari. Sedangkan aliran Maulawi adalah aliran yang mendapat dukungan besar dari pemerintah Daulah Utsmani. Ajaran Sufisme ini menjadi obat bagi warga Daulah Utsmani di tengah kekacauan kondisi negara yang diakibatkan oleh konflik-konflik internal dan penyerangan bangsa Mongol. Perkembangan di bidang militer dan perluasan wilayah. Bidang militer memegang peranan penting terhadap keberlangsungan dan kejayaan Daulah Utsmani. Pada masa awal berdirinya, pasukan militer Daulah Utsmani direkrut secara sukarela dari golongan petani muda yang disebut dengan pasukan infanteri Yaya. Akan tetapi, para anggota pasukan infanteri Yaya memiliki kemampuan militer yang sangat terbatas, karena tidak dapat mengikuti pelatihan militer secara rutin. Karena performanya yang terus menurun, pasukan infanteri Yaya terus mengalami penurunan dalam kemiliteran Daulah Utsmani. Meskipun demikian, jumlah pasukan Yaya terus mengalami pertumbuhan. Para anggota Yaya yang mampu membeli kuda diorganisir menjadi sebuah pasukan berkuda kavaleri bernama Muselem. Pada masa pemerintahan Murad I, pasukan infanteri Yaya dan kavaleri Muselem digantikan oleh pasukan infanteri Azab dan Yanisari. Pasukan Yaya dan Muselem kemudian menjadi kekuatan tambahan yang bertugas untuk mengangkut senjata dan amunisi serta membangun jalan dan jembatan. Pasukan Azab yang kemampuannya di bawah pasukan Yanisari pun pada akhirnya tersingkirkan menjadi garnisun angkatan bersenjata yang ditempatkan dalam sebuah benteng atau kota, atau ditugaskan sebagai angkatan laut. Pasukan Yanisari memiliki fungsi utama untuk melindungi sultan. Sistem perekrutan pasukan Yaya di awal masa pemerintahan Daulah Utsmani pada awalnya, pasukan Yanisari merupakan kelompok penjaga militer independen yang direkrut dari tahanan perang. Kemudian pada akhir abad ke-14, terdapat perubahan kebijakan untuk merekrut anak laki-laki Kristen yang berusia antara 8 hingga 20 tahun untuk dijadikan anggota dari pasukan Yanisari. Sistem perekrutan ini biasanya disebut sebagai desertisme. Pasukan Yanisari pun berkembang menjadi pasukan terkuat di seluruh kemiliteran Daulah Utsmani. Di samping angkatan darat, Daulah Utsmani juga mengembangkan kekuatan angkatan lautnya. Kekuatan angkatan laut Daulah Utsmani berhasil mencapai puncak kejayaan pada abad ke-16 dan memiliki peranan besar dalam ekspansi wilayah Daulah Utsmani. Oleh karena ketangguhan kemiliteran itulah, Daulah Utsmani dapat menguasai sejumlah wilayah di Asia Barat, Afrika Utara, dan Eropa Selatan.
Keberhasilan ekspansi di wilayah Daulah Utsmani dimulai dari penaklukan kota Bursa pada masa Orkhan I hingga penaklukan Konstantinopel pada masa kepemimpinan Muhammad II, Muhammad Al-Fatih. Perluasan wilayah Turki Utsmani yang cepat dan luas tidak akan terjadi tanpa adanya peranan dari kekuatan militer Turki yang sangat ditakuti dan disegani pada masa itu. Selain pasukan militer yang kuat, Daulah Utsmani juga dikenal karena inovasinya dalam mengembangkan teknologi militer canggih pada masanya. Pada abad ke-15, Daulah Utsmani telah menggunakan senjata api seperti meriam yang menempatkan Daulah Utsmani di garis depan dalam inovasi teknologi militer dan memberikan keunggulan dalam pertempuran. Perkembangan di bidang pendidikan dan ilmu pengetahuan. Secara umum, Daulah Utsmani tidak memberikan perhatian yang besar terhadap perkembangan bidang ilmu pengetahuan. Oleh karena itu, bidang ilmu pengetahuan pada masa itu tidak begitu menonjol. Pemimpin Daulah Utsmani yang mula-mula mendirikan madrasah saat itu adalah Sultan Orkhan I. Metode pendidikan yang banyak berkembang pada masa Daulah Utsmani adalah metode hafalan, seperti menghafal matan hadis. Setelah hafal, barulah murid-murid mempelajari penjelasannya. Metode yang lebih menekankan kepada hafalan dibandingkan pemahaman inilah yang menyebabkan lemahnya bidang ilmu pengetahuan pada masa Daulah Utsmani dibandingkan dengan daulah-daulah pendahulunya. Oleh karena itu, tidak banyak ilmuwan besar yang lahir pada masa Daulah Utsmani. Ketika Daulah Utsmani berhasil menaklukkan wilayah Mesir, Sultan Salim I memerintahkan agar kitab-kitab di perpustakaan Mesir, para ulama seperti serta para pembesar Mesir yang berpengaruh dipindahkan ke Istanbul. Sebab itulah kota Istanbul mengalami perkembangan kebudayaan serta kemajuan pendidikan yang pesat. Meskipun demikian, pembaruan dalam bidang pendidikan Daulah Utsmani baru terjadi pada masa kepemimpinan Sultan Mahmud II. Pada tahun 1827 Masehi, Sultan Mahmud II mendirikan sekolah kedokteran di Istanbul yang bertujuan untuk mendidik dokter militer baru. Kemudian, pada tahun 1831 Masehi, didirikan pula dua lembaga pendidikan yang ditujukan untuk keperluan militer, yaitu Muzikai Humayun yang berupa sekolah musik kerajaan dan Maktabi Ulumi Harbi yang merupakan akademi militer kerajaan. Sedangkan untuk pendidikan masyarakat umum, Sultan Mahmud II mengubah pola madrasah tradisional menjadi lebih modern serta memberantas buta aksara dalam masyarakat. Ia juga menambahkan pelajaran umum dalam kurikulum baru tersebut serta mendirikan madrasah pengetahuan umum, Maktabi Ma'arif, dan madrasah sastra seperti Maktabi Ulumu Edebiyeh. Di samping bahasa Arab, kedua madrasah tersebut juga mengajarkan ilmu politik, ilmu bumi, ilmu ukur, sejarah, hingga bahasa Prancis. Sultan Mahmud II juga mendirikan sekolah militer, sekolah teknik, sekolah kedokteran, dan juga sekolah pembedahan. Selain mendirikan sekolah, ia juga mengirim para pelajar yang berprestasi untuk menuntut ilmu ke Eropa. Perkembangan di bidang seni. Para pemimpin Daulah Utsmani sangat menggemari kesenian. Oleh karena itu, bidang seni menjadi salah satu bidang yang mengalami perkembangan signifikan pada masa pemerintahan Daulah Utsmani.
terutama seni arsitektur. Selain seni arsitektur, bidang kesenian lain yang berkembang pada masa Daulah Utsmani adalah seni kaligrafi, musik, dan sastra. Seni arsitektur, bangsa Turki adalah bangsa nomad sehingga tidak memiliki kekayaan budaya. Oleh karena itu, orang-orang Turki menerima berbagai kebudayaan asing seperti kebudayaan Persia, Bizantium, dan Arab. Awal perkembangan bidang arsitektur Daulah Utsmani terjadi pada sekitar abad ke-14 dan 15. Pada awal perkembangannya, arsitektur Daulah Utsmani dipengaruhi oleh gaya arsitektur Daulah Saljuk dan Bizantium. Bidang arsitektur Daulah Utsmani mencapai puncak kejayaannya pada abad ke-16 di bawah kepemimpinan Sultan Sulaiman I atau Sulaiman Agung. Di bawah kepemimpinan Sultan Sulaiman I, dibangunlah bangunan-bangunan yang monumental seperti Masjid Süleymaniyye dan Istana Topkapi. Salah satu arsitek terkenal yang berperan penting dalam merancang bangunan-bangunan tersebut adalah Mimarsi dari tahun 1490 sampai 1588 Masehi. Masjid yang dibangun oleh Sinan diberi ruang tambahan untuk sekolah, pengurus masjid, serta tempat peristirahatan sultan. Di antara masjid-masjid yang dirancang oleh Sinan adalah Masjid Şehzade Süleymaniyye, Masjid Selimiye, Masjid Rustem Pasha, dan Masjid Sopulu Mehmet Pasha. Selain masjid, Sinan juga mendirikan banyak sekolah, rumah sakit, istana, mausoleum, atau bangunan makam yang luas dan megah. Seni kaligrafi. Setelah jatuhnya Daulah Abbasiyah, wilayah Islam terpecah menjadi beberapa wilayah pemerintahan seperti Turki, Iran, Asia Tenggara, Mesir, Suriah, Spanyol, dan Maroko. Seiring berjalannya waktu, masing-masing wilayah pemerintah Islam tersebut terus mengembangkan berbagai bidang kesenian, termasuk seni kaligrafi. Daulah Utsmani turut menyumbang kekayaan dalam seni kaligrafi dengan ditemukannya gaya-gaya baru seperti khat diwani dan diwani jali. Khat diwani adalah penulis yang dikembangkan oleh Ibrahim Munif. Ibrahim Munif adalah seorang kaligrafer yang hidup pada akhir abad ke-15 Masehi, tepatnya pada masa pemerintahan Sultan Muhammad II, Muhammad Al-Fatih. Pada awalnya, khat diwani digunakan khusus untuk menulis dokumen-dokumen negara. Khat diwani kemudian disempurnakan menjadi diwani jali. Di antara kaligrafer yang terkenal pada masa Daulah Utsmani adalah Syekh Hamdullah Al-Amasi, wafat pada 1520. Hafiz Utsmani wafat pada 1698 dan Mustafa Rakim wafat pada 1826. Seni musik. Musik telah menjadi bidang bagi bangsa Turki sejak sebelum Daulah Utsmani berdiri. Setelah pemerintahan Daulah Utsmani berdiri, musik militer menjadi musik yang populer pada masa itu. Musik yang dimainkan oleh tentara militer tersebut bernama madhar. Madhar adalah sebuah drum band kemiliteran Daulah Utsmani yang menjadi inspirasi atas kemunculan band militer di Eropa. Umumnya, madhar dimainkan pada saat pertemuan karena iramanya yang sangat berbeda dengan irama yang biasa dimainkan dalam musik-musik barat. Bangsa Eropa pun tertarik untuk mempelajari musik madhar. Bahkan, tidak sedikit dari negara-negara barat yang saat itu mulai menggunakan musik Turki ini dalam perayaan negaranya, meskipun mendapat perhatian dari bangsa Eropa. Pada tahun 1862 Masehi, Sultan Muhammad II justru mulai membawa musik-musik bergaya barat ke dalam Daulah Utsmani. Seni sastra. Pada awalnya, dunia penulisan Daulah Utsmani hanya berfokus pada syair-syair biografi saja. Syair biografi tersebut
berisi tentang kisah hidup para tokoh besar Daulah Utsmani. Akan tetapi, sejak abad ke-17, isi syair-syair Daulah Utsmani lebih banyak terinspirasi dari situasi yang dialami Daulah Utsmani saat itu. Dengan demikian, syair yang dihasilkan mencerminkan kondisi sosial masyarakat Daulah Utsmani sehingga memiliki kesan lokal yang kuat. Sebelum abad ke-17, pada umumnya syair ditulis di atas media kertas, akan tetapi pada abad ke-8 pada abad ke-17 dan 18, syair-syair juga mulai ditulis pada media batu dan marble. Di antara tempat-tempat yang cukup populer untuk menulis bait-bait syair tersebut adalah air mancur. Akan tetapi, ditemukan pula bait syair pada bangunan lainnya, seperti sekolah, masjid, bahkan batu nisan. Syair yang ditulis pada bangunan umumnya berisi penjelasan mengenai bangunan tersebut. Di antara alasan dituliskannya syair pada bangunan-bangunan tersebut adalah adanya perintah dari sultan, kompetisi publik, atau keinginan pribadi. Perkembangan di bidang ekonomi dan industri. Sejumlah wilayah yang berada di bawah kekuasaan Daulah Utsmani seperti Mesir, Suriah, dan Anatolia merupakan wilayah-wilayah dengan sumber daya alam yang kaya serta memiliki bidang industri yang maju. Pada masa itu, Mesir adalah pusat industri bagi produksi kain, sutra, dan kanto. Anatolia adalah daerah pertanian yang subur dan pusat produksi bahan-bahan tekstil. Sedangkan Suriah adalah wilayah yang menjadi pusat produksi beras, terigu, gula, dan sayur-sayuran. Selain ketiga wilayah tersebut, terdapat wilayah yang lainnya yang merupakan penghasil buah-buahan. Puncak perekonomian Daulah Utsmani terjadi ketika kota Bursa menjadi pusat perdagangan pada abad 15 dan abad 16. Kota ini tidak hanya menjadi pusat perdagangan di dalam Daulah Utsmani, melainkan menjadi pusat perdagangan di antar negara hingga Eropa pada abad 18 hingga 19 Masehi. Kegiatan ekspor dan impor Daulah Utsmani semakin berkembang dan meluas secara cepat. Di antara barang-barang yang diperjualbelikan pada masa itu adalah rempah-rempah, gula, dan sutra. Salah satu dampak positif dan pertumbuhan perekonomian Daulah Utsmani adalah terbentuk serikat pekerjaan.